Negara Kuwait merupakan negara berdaulat yang terletak di ujung timur Laut Arab Saudi, dan juga merupakan ujung Teluk Persia. Berdasarkan dari letak geografisnya, Kuwait merupakan salah satu negara di wilayah Asia Barat. Negara ini berbatasan langsung dengan negara Arab Saudi di sebelah selatan, dan dengan Irak di sebelah utara. Kuwait memiliki luas wilayah 17.818 km persegi. Dalam hal luas daratannya, Kuwait termasuk ke dalam daftar salah satu negara terkecil di dunia. Kuwait City atau Kota Kuwait adalah nama dari ibu kota negara tersebut. Selain menjadi ibu kota negara, Kuwait City yang juga merupakan kota terbesar di Kuwait memegang peran sebagai pusat kebudayaan, politik, dan ekonomi negara Kuwait. Negara ini memiliki sekitar 9 pulau di perairan Teluk Persia, di mana sebagian besar pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni. Kuwait mempunyai jumlah penduduk sekitar 4.420.110 jiwa, dan hanya sekitar 30% yang merupakan orang asli Kuwait, sisanya adalah para pendatang yang sebagian besar berasal dari Asia dan Arab. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Arab. Selain itu, bahasa Inggris juga dipahami secara luas dan sering digunakan sebagai bahasa bisnis. Agama Islam adalah agama resmi dan mayoritas di negara Kuwait, dengan sekitar 74,36% orang-orang yang tinggal di Kuwait memeluk agama Islam. Bentuk pemerintahan negara Kuwait adalah monarki semi-konstitusional, di mana negara ini dipimpin oleh seorang amir atau emir sebagai kepala negaranya, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Dalam bidang ekonomi, Kuwait adalah salah satu negara yang memiliki ekonomi berpenghasilan tinggi, yang didukung oleh cadangan minyak yang besar di negaranya. Menurut Bank Dunia, negara ini memiliki pendapatan per kapita tertinggi ke-19 di dunia, dan juga negara ini merupakan negara terkaya ke-7 di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Minyak bumi adalah produk ekspor utama dari negara Kuwait. Hasil dari minyak bumi menyumbang setengah dari PDB negara, dan sekitar 90% pendapatan pemerintah. Dinar Kuwait merupakan mata uang resmi dari negara ini. Dinar adalah mata uang dengan nilai tertinggi di dunia per nilai nominal. Dinar Kuwait dikodekan dengan kode, dan satu dinar Kuwait memiliki nilai sebesar 48.580,95 rupiah. Dalam bidang pendidikan, negara Kuwait memiliki tingkat melek huruf atau literasi tertinggi di dunia Arab. Sistem pendidikan umum di negara ini terdiri dari 4 tingkatan, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Sekolah tingkat dasar dan menengah diwajibkan untuk semua anak di usia 6 hingga 14 tahun, dan biaya semua tingkat pendidikan termasuk pendidikan tinggi ditanggung oleh pemerintah. Sejarah negara Kuwait. Pada 4000 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi, Teluk Kuwait adalah rumah bagi peradaban Dilmun. Pada puncaknya tahun 2000 sebelum Masehi, kerajaan Dilmun menguasai rute perdagangan dari Mesopotamia ke India dan peradaban lembah Indus. Kekuatan komersial Dilmun mulai menurun pada tahun 1800 sebelum Masehi. Puncaknya setelah 600 sebelum Masehi, Dilmun dikalahkan oleh Kekaisaran Babilonia dan menjadikan wilayahnya sebagai bagian dari kekaisaran tersebut. Kemudian, pada abad keempat sebelum Masehi, orang-orang Yunani kuno di bawah pimpinan Alexander Agung menjajah wilayah tersebut. Dan di tahun 224 Masehi, wilayah Kuwait saat ini menjadi bagian dari Kekaisaran Sasanid atau Kekaisaran Iran. Pada masa kerajaan Sasanid, Kuwait dikenal dengan nama Mesyan. Kemudian, pada tahun 636 Masehi, pertempuran terjadi antara Kekaisaran Sasanid dengan Kekhalifahan Rashidin. Pertempuran tersebut terjadi di Kuwait di dekat kota Kasma. Pertempuran yang dikenal juga sebagai Pertempuran Salasil atau Pertempuran Rantai, dimenangkan oleh pihak Rashidin, dan kemudian wilayah tersebut dimasukkan ke dalam bagian Kekhalifahan Rashidin. Di era awal Islam, wilayah tersebut dikenal sebagai Kazimah. Wilayah ini berfungsi sebagai pelabuhan perdagangan dan tempat peristirahatan bagi para peziarah dalam perjalanan dari Irak ke Hijaz. Kemudian, tahun 1613, kota Kuwait didirikan di lokasinya saat ini. Secara administratif, wilayah tersebut adalah kerajaan Sheikh, yang dipimpin oleh Sheikh lokal dari klan Bani Khalid.
Kemudian, pada abad ke-18, Kuwait menjadi makmur, dan dengan cepat menjadi pusat komersial utama untuk transit barang antara India, Muscat, Baghdad, dan Arab. Pada pertengahan tahun 1700, Kuwait telah menetapkan dirinya sebagai jalur perdagangan utama dari Teluk Persia ke Aleppo. Selama Perang Ottoman Persia tahun 1775 sampai 1779, banyak pedagang Irak berlindung di Kuwait dan sebagian berperan penting dalam perluasan kegiatan pembuatan kapal dan perdagangan Kuwait. Kemudian, tahun 1792, perusahaan India Timur milik Inggris dialihkan ke Kuwait. Perusahaan ini mengamankan rute laut antara Kuwait, India, dan pantai timur Afrika. Pada tahun 1890, Kuwait diancam oleh Kekaisaran Ottoman. Dalam upaya untuk mengatasi masalah keamanannya, penguasa saat itu, Sheikh Mubarak al-Sabah, menandatangani perjanjian dengan pemerintah Inggris di India, yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Anglo-Kuwait pada tahun 1899, dan wilayah tersebut menjadi protektorat Inggris. Hal tersebut memberi Inggris akses khusus dan perdagangan dengan Kuwait, dan mengecualikan Irak di utara dari pelabuhan di Teluk Persia. Setelah Perang Kuwait Nights pada tahun 1919 sampai 1920, Ibn Saud memberlakukan blokade perdagangan terhadap Kuwait dari tahun 1923 hingga 1937. Tujuan dari serangan ekonomi dan militer Saudi di Kuwait adalah untuk mencaplok sebanyak mungkin wilayah Kuwait. Selama Perang Dunia I, Kerajaan Inggris memberlakukan blokade perdagangan terhadap Kuwait karena penguasa Kuwait mendukung Kekaisaran Ottoman. Blokade ekonomi Inggris ini sangat merusak ekonomi Kuwait. Kemudian, pada awal abad ke-20, Kuwait mengalami penurunan ekonomi. Hal ini terjadi karena banyaknya blokade perdagangan dan depresi ekonomi dunia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II dan meningkatnya kebutuhan akan minyak di seluruh dunia, negara ini mengalami masa kemakmuran yang didorong oleh minyak dan suasana liberal di negaranya. Periode ini sering disebut sebagai periode emas Kuwait. Kemudian pada tahun 1950, program pekerjaan umum besar memungkinkan orang Kuwait menikmati standar hidup yang lebih modern. Pada tahun 1952, negara tersebut menjadi pengekspor minyak terbesar di Teluk Persia. Pertumbuhan besar-besaran ini menarik banyak tenaga kerja asing, terutama dari Palestina, Mesir, dan India. Pada bulan Juni 1961, Kuwait merdeka dengan berakhirnya protektorat Inggris sesuai dengan Perjanjian Anglo-Kuwait tahun 1899, dan Sheikh Abdullah Al-Salim Al-Sabah menjadi Emir Kuwait. Di bawah ketentuan konstitusi yang baru disusun, Kuwait mengadakan pemilihan parlemen pertamanya pada tahun 1963. Kuwait adalah negara Arab pertama di Teluk Persia yang membentuk konstitusi dan parlemen. Kemudian, pada tahun 1960 dan 1970, Kuwait adalah negara paling maju di kawasan Timur Tengah. Kuwait adalah negara Timur Tengah pertama yang mendiversifikasi pendapatannya dari ekspor minyak dan mendirikan otoritas investasi Kuwait sebagai dana kekayaan kedaulatan pertama di dunia. Sejak tahun 1970, Kuwait mendapatkan nilai tertinggi dari semua negara Arab pada Indeks Pembangunan Manusia dan Universitas Kuwait yang didirikan pada tahun 1966, menarik mahasiswa dari negara-negara tetangga.